Hai guys, selamat siang. Ini aku kedapatan buku ya, dua nih guys ya, dari BPJS Kesehatan karena memang kita provider dari BPJS Kesehatan. Klinik Sahabat ini providernya guys ya. Nah, ini pertama buku pemantauan tentang status kesehatan. Ya, ini pemantauan juga buat seluruh anggota peserta BPJS Kesehatan yang ada di sahabat maupun yang tidak, khususnya bagi masyarakat ya. Buku pemantauan status kesehatan ini buat apa sih BPJS memberikan? Tentu buat para peserta diabetes mellitus dan hipertensi ya. Sebenarnya sih diabetes tipe apa aja ya. Yang terhormat ini ya, biasalah ini kan buku panduan depannya. Ini seperti ini, dan apabila kamu peserta prolanis di FKTP itu apa? Vaskes, pelayanan daripada klinik pertama ya. Nah itu kamu tentunya harus wajib punya ini sebagai pemantauan ya, kondisi peserta dari tanggal, tensi, hipertensi derajat berapa ya, bisa dilihat di sini. Nah ini khusus dokternya yang mereview ya bagaimana keadaan daripada pasien tersebut. Halamannya, nah ini dokter pemeriksanya juga ada. Jadi kalau kamu punya buku ini ya guys ya, jadi terpantau semua nih. Pemeriksaan laboratorium ya, ini jelas kalau untuk diabetes atau hipertensi baiknya diperiksa dengan HB1C itu sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali, setahun 2 kali guys, maaf ya, setahun 2 kali. Ini ada pesan khusus nih, tetap hidup manis walau punya kencing manis. Artinya apa? Artinya ya manis-manis aja dalam arti kata ya, harus kita syukuri hidup itu ya, nikmati, terusnya berolahraga. Jadi jangan dibuat stres dong. Oh ya, kadang-kadang dokter suka ngomong kan, ini harus minum obat seumur hidup atau gimana gitu ya. Enggak juga ya guys ya. Jadi itu dihilangkan dari mindset kita. Yang penting kita sudah tahu kalau kita sudah terjangkit atau hipertensi atau diabetes, semangat aja dan ikuti prosedur-prosedur yang ada di FKTP tersebut. Kamu mau tahu nggak, ini BPJS bagus juga ya, maksudnya dia memberitahukan bahwa gejala diabetes adalah penglihatan kabur, gatal pada kemaluan, cepat lelah ya, kurang bertenaga dan mengantuk, luka sulit sembuh ya, kaki sering kesemutan. Jadi diabetes terdiri dari 2 ya, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 jelas dia dari keturunan, kalau tipe 2 dia jelas memang didapat karena dia stres, pola makannya tidak baik ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, pada untuk ibu hamil melahirkan berat badan bayi lebih besar, contoh misalnya 4 kilo lebih ya, kemungkinan ibu tersebut menderita ya guys ya, menderita diabetes. Penurunan berat badan secara signifikan, biasanya dari 40 stabil aja gitu, tiba-tiba langsung 20. Nah itu harus dipikirkan juga. Nah faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah itu apa ya, misalnya dari ras, etnik, ini jelas ya, ras, etnik, segala macam ini mungkin tipe 1. Dan kalau faktor yang dapat diubah meliputi kegemukan ya, ini belum terjadi ya, maksudnya faktor resiko, jadi jangan sampai kamu terjadi resiko tersebut. Kapan seseorang didiagnosa menyandang kencing manis? Apabila gula darah puasa. Baiknya kalau pemeriksaan dengan alat yang apa tuh, baiknya dari Vena ya guys ya. Vena itu yang sebelumnya kan ada video saya juga tuh ya, pemeriksaan ambil darah yang baik dan benar. Nah itu dari Vena ya. Itu biasanya 80 sampai 100 ya. Kalau gula darah postprandial GDPP 70 sampai 140 mg. Target pokoknya bila kadar gula darah tinggi ini hindari guys ya. Ini hanya pengetahuan aja dari buku tersebut ya, ini baik banget ya. Kalian juga akan diedukasi bila kadar gula darah tinggi ya, bisa seperti ini, gangren ya, jangan sampai terjadi suatu gangren. Waspadai dengan juga kalau bisa udah tahu nih, waduh gula saya tinggi nih, tiba-tiba langsung
olahraga lah ya berlebihan lebih dari 2 jam, terus makanan juga minum obat yang juga harusnya dari dokter misalnya 2 kali 1 gitu kan, dosisnya ini harus melampaui batas, itu nggak boleh. Akan terjadi namanya hipoglikemia ya. Hipoglikemia adalah rendahnya kadar gula darah yang masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel tubuh kekurangan asupan gula ya. Walaupun diabetes dia juga perlu gula guys, tapi dengan kadar tertentu ya. Gejala seperti apa hipoglikemi? Lemas, pusing, keluar keringat dingin, mata berkunang-kunang, pingsan ya. Kalau udah kayak begini udah repot ya. Di sini juga ada rumus ya guys ya, ada rumus Broca. Jadi berat badan ideal 90% dikali tinggi badan dikurang 100 kali 1 kilogram ya. Nanti kamu bisa konsultasi dengan dokter di FKTP masing-masing ya. Rumus indeks massa tubuh ya, ini ibaratnya kegemukan atau tidak nih seperti ini ya. Kalau ini berat badan ideal. Metode piring di sini juga disediakan ya guys ya. Ada karbohidrat, sayur mayur, lauk pauk segala macam ya. Jadi ini contoh-contoh daripada salah satunya agar lebih sehat lagi. Semangat tetap terdiagnosa. Nah, kalau ini kita temanya bukan lagi diabetes tapi hipertensi guys. Nah, kalau misalnya kita terendam hipertensi ya, biasakan kamu harus terus melihat tensinya terkontrol tidak. Tensi normal berapa sih? 120 di bawah normal. Tapi kalau di bawah daripada 100 ya itu nggak normal. Itu namanya hipo ya. Darah tinggi ya, nih normal nih 120 sampai 129 normal. Kurang optimal kurang dari 120. Ada di sistolik dan diastolik. Apa sih arti sistolik dan diastolik? Sistolik itu kan dimana pompa itu kan loop gitu kan, vena, ventricle dan atrium itu mengeluarkan darah ya. Ini tekanan darah sistolik adalah angka yang didapat dari saat jantung berkontraksi yang tadi saya bilang ya. Kalau diastolik berelaksasi ya. Ya pokoknya faktor resiko yang dapat dikontrol ya. Hati-hati dengan usia 60 tahun, punya riwayat hipertensi dalam keluarga sama jenis kelamin guys ya. Kemungkinan dari penelitian kemarin kan aku udah share video juga mengenai common gathering ya. Dari common water itu memang female, kebanyakan perempuan. Supaya terhindar dari tersebut hipertensi apa ya, dengan seiringnya usia ya, kalau masih muda sih mungkin permeabilitas kapiler darahnya masih oke-oke aja ya guys. Dia mengalami stres, benturan. Tapi kalau seiring usia, hati-hati, dia akan menimbulkan gejala pusing, sakit punggung, sesak nafas, penglihatan kabur. Kalau kita sudah mempunyai penglihatan kabur ini ya, kita harus cek gula ya, tensi kita. Mual muntah nggak selalu tuh orang tua mual muntah nih tiba-tiba terdiagnosa diabetes tidak ya guys ya. Bisa juga disebabkan dikarenakan dia hipertensi, gelisah juga. Hindari merokok, hindari konsumsi makanan yang kurang sehat, dan tentunya hindari stres dan pola tidur yang baik sehari minimal 6 sampai 8 jam. 6 jam itu udah bagus, tapi kurang dari 6 jam. Nah, itu kalau lebih dari sebulan harus dievaluasi ya guys ya. Ini aku dapat buku satu lagi ya, namanya seputar program rujuk balik. Kamu tahu nggak? Di sini ada tulisannya nih, bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Mudah-mudahan aku nge-share begini berguna ya guys ya. Nah, ini ada daftar isinya. Daftar isinya mengenai pengertian istilah PRB apa, regulasinya, manfaatnya ya. Ini semua tertera di sini. PRB adalah merupakan program rujuk balik ya, di mana pelayanan kesehatan terutama klinik ya dengan kondisi berbagai penyakit. Ini nggak selalu dengan diabetes hipertensi ya, contoh misalnya asma, dia butuh dengan obat gitu ya yang diberikan resep oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah itu kurang lebihnya minta resep ke klinik sahabat atau ke vaskes tertentu ya. Regulasinya mengatur ini, ada undang-undangnya juga nih guys ya. Manfaat program rujuk balik ini artinya dapat pelaksanaan PRB juga
resiko terjadi komplikasi yang berpotensi memperberat penyakit. Jadi dia menunjuk suatu apotik untuk mengambil obat yang tidak ada di vaskes. Manfaat daripada rujuk balik dalam FKTP itu ya jelas ya guys ya, dia akan maka dia terjadi komprehensif dalam pelayanan primer dapat diperkuat melalui PRB tersebut ya, komprehensif intinya. Penyakit yang menjadi cakupan PRB apa tuh? Kan saya bilang dia bukan diabetes aja nih, hipertensi, ada asma, PPOK ya. PPOK kamu tahu nggak? Contoh misalnya ya penyakit paru obstruktif kronik, misalnya dia diagnosa karena dia perokok berat, ada coagulation, maka disebut itu PPOK ya. Obat-obatannya tidak ada di vaskes, maka diambil di apotek tertentu yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Contoh misalnya salah satu apotek yang ditunjuk ya banyak ya guys, banyak ragamnya. Syarat menjadi PRB itu apa ya? Syarat menjadi PRB seorang peserta dengan diagnosa cakupan PRB harus dengan kondisi stabil yang dibuktikan surat rujuk balik yang ditandatangani oleh dokter spesialis. Jadi harus dokter spesialis nih guys ya PRB ini. Nah terus peserta PRB ada aktif dan peserta yang pasif. Kalau aktif adalah peserta yang melakukan kontak dengan FKTP. Ya, kalau yang pasif adalah peserta yang tidak pernah ada riwayat pelayanan di FKTP, tiba-tiba dia langsung minta surat itu rujuk balik, itu bisa dengan ditujukan ke apotek ya. Mekanismenya tentu dengan pendaftaran ya ke pelayanan FKTP ya, kita masuk ke dalam piker, terus ya tentunya dipantau dengan dokter pelayanan yang penanggung jawab yang ada di FKTP ya. Biasanya obat tersebut berguna untuk 3 bulan sekali ya guys ya diberikan ya. Nah kalau kalian bisa baca juga di sini ya. Jadi kalau didapat dari FKTP khususnya klinik, kalian dapat buku seperti ini ya, langsung dibaca ya, karena ini penting banget ya. Kalau kita menderita, bisa bapak kita, ibu kita, saudara semua ya, di program rujuk balik itu apa kegunaannya seperti itu ya. Nah, peserta PRB wajib menjadi peserta prolanis, nggak semua seluruhnya, tapi minimal yang ditekankan diabetes sama hipertensi ya. PPOK juga bisa karena dengan senamnya tersebut kita melatih pernapasannya. Jenis obat yang diberikan kepada peserta PRB ini banyak hal ya, tergantung daripada program dari fasilitas kesehatan lanjut, bukan FKTP-nya lagi, tapi yang sekunder. Kebutuhan obat yang diberikan RTL sebelum dirujuk balik ke FKTP ini harus juga diberikan ya. Dokter di FKTP akan menerima ya yang dibawa oleh peserta, maksudnya SRB itu resep ya yang diberikan ya, akan memeriksa ya tipe berapa diabetes, contoh nih misalnya gitu, kayak gitu aja ya. Kebutuhannya apa ya harus tahu. Jadi intinya yang ditekankan adalah di klinik vaskesnya. Batasan pada obat PRB itu kan di formulir jelas mengacu pada ketentuan formulir nasional ya. Hal-hal yang diperhatikan di dalam pelayanan obat PRB juga ada nih guys ya, kesesuaian obat, kesesuaian juga kelengkapan, pendukung macam-macam. Pelayanan PRB untuk peserta yang sedang berada di luar daerah itu gimana? Kalau di luar daerah, peserta membawa buku pemantauan PRB. Jadi kalau ini ya kamu punya gejala penyakit apa saja yang mempunyai program rujuk balik, kalian nggak boleh ninggalin buku ini nih ya, karena wajib banget ya. Nanti akan ditanyakan, misalnya kalian mau keluar daerah itu bisa ya. Itulah keunggulan daripada JKN ya. Peserta PRB dapat kembali ke rumah sakit ya, jelasnya harus minta rujukan kembali ya. Nah ini daftar apotek ya yang tadi saya bilang nih guys ya. Nah ya ada di sini ada berapa ya, ada di sini sih ada 18, aku nggak tahu lagi di belakangnya ya. Dia ada petanya juga ya, ini